مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminonci Albar beserta seluruh pengurus dari Yayasan Majlis dan Masjid Al-Muttaqin, seluruh jamaah hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahumullah, al-haditsu tasi' ashar an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Kita sampai ke hadis yang ke-19. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Di dalam riwayat yang lain, saya digoncengi Nabi di atas kendaraan. Apa itu unta atau himar beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu kebiasaan, beliau senang menggonceng sahabat atau orang-orang terdekat beliau. Beliau yang membawa kendaraan, kemudian di belakangnya ada beberapa sahabat bergantian, sehingga menjadi satu kitab khusus membahas tentang nama-nama sahabat atau nama-nama orang yang pernah digoncengi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut ditulis oleh seorang ulama ahli hadis bernama Ibnu Mandah, berjudul Kitabun Fihi Ma'rifatu Asami Ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab yang di dalamnya membahas nama-nama orang yang pernah menjadi orang-orang yang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kitab. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama pakar hadis bernama Ibnu Mandah. Ibnu Mandah ini menghabiskan waktu melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lainnya hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tradisinya ulama-ulama terdahulu. Beliau menghabiskan waktu selama 25 tahun untuk berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya hanya untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tirakah atau tariqah, bahasa agamanya tariqah, bahasa Indonesianya tirakat. Itu tidak ada tirakat yang paling tertinggi seperti menuntut ilmu agama. Itu tirakat paling nomor satu. Tapi menuntut ilmu agama yang benar-benar menuntut, dia jadikan waktunya habis di dalam belajar
di dalam mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Nabi sebutkan hubungan antara tarekat dengan menuntut ilmu. Itu gak bisa dipisahkan. Semua tarekat mengajarkan menuntut ilmu agama. Kalau kita dapati satu tarekat mengajarkan jangan belajar, maka itu dipastikan tarekat itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yang mengatakan, man salaka tariqah yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqah ilal jannah. Man salak, siapa yang menempuh satu jalan. Kata salaka dijadikan bentuk masdarnya suluk. Suluk itu artinya tirakat. Suluk. Adab sulukil murid, etika para penuntut ilmu dan etika orang-orang yang ingin menjadi murid. Itu jadi kitab berjudul Adab Sulukil Murid. Jadi Nabi katakan, man salaka tariqah, siapa yang ingin menempuh satu jalan, satu tarikat atau satu tariqah. Man salaka tariqah yaltamisu fihi ilma, yang dia gunakan untuk mencari ilmu di dalamnya. Sahhalallah, Allah mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Di situ Nabi mengatakan tariqah, yaitu artinya tarekat. Tarekat yang Nabi ajarkan menuntut ilmu agama. Jadi yang paling asas di dalam tariqah menuntut ilmu agama. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau masih ada libur belum tariqat namanya. Tapi kalau setiap hari belajar, waktunya lebih banyak habis di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, maka dia sudah masuk di dalam namanya tariqat. Tapi kalau hanya 1 jam, 2 jam, namanya masih hobi. 1 jam hobi itu. 6 jam kerjaan. 6 jam, di atas 6 jam kerja. Lebih dari 6 jam tariqah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad pernah ditanya, tariqah Ali Ba'alwi. Tariqah Ali Ba'alwi itu prinsip ajarannya apa saja? Imam Haddad menyatakan, yang pertama al-ilmu, al-amal, yang kedua al-khauf, al-wara', al-ikhlas. Yang pertama ilmu, yang kedua ilmunya diamalkan, yang ketiga khauf, takut kepada Allah, takut melakukan dosa. Yang keempat al-wara', dia menjaga dirinya tidak terjerumus di dalam dosa atau di dalam perkara-perkara syubhat. Yang kelima al-ikhlas, semua yang dilakukan semata-mata karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Haddad adalah al-ilmu. Oleh sebab itu Ibnu Mandeh yang menyusun nama-nama sahabat yang menjadi orang-orang yang pernah digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabiskan waktu 25 tahun untuk mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang doktor bernama Dr. Nuruddin Itir, seorang ahli hadis yang ada di Suriah. Beliau hidup di zaman kita. Beberapa bulan yang lalu telah wafat. Satu kitab yang beliau tulis berjudul Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis, metodologi studi kritis di dalam ilmu-ilmu hadis. Itu kitab 500 lembar. Beliau jelaskan para ulama terdahulu, khususnya kalangan muhaddithun wal hufaz, para ahli hadis dan juga orang-orang yang menghafal hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam menerima satu hadis itu ada metodologi yang harus mereka tempuh dari regulasi yang sudah diatur oleh ulama hadis. Jadi menerima hadis itu tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya.
ada metodologinya. Kesepakatan ulama hadis, derajat hadis yang paling tertinggi apabila seorang murid yang mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan secara langsung riwayat hadis yang disampaikan oleh sang guru. Itu yang paling tertinggi. Makanya hadis-hadis sahih pasti dia mendapatkan riwayat hadis lewat metode tersebut. Di dalam bab disebut aqsamut turuq tahammulil hadis, klasifikasi cara menerima hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 cara. Cara yang pertama, as-sima'u min lafzi syekh. Seorang murid langsung mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru berupa riwayat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersambung sanadnya hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka harus mendengar langsung, harus bertatap muka secara langsung. Namanya talaqi. Namanya talaqi. Mereka rela melakukan perjalanan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan satu hadis atau 3 hadis Nabi. Berpindah dari satu negara ke negara lainnya hanya mengambil satu hadis atau 3 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh kalimat, jika ini adalah riwayat hadis yang mereka dengar secara langsung dari sang guru ketika sang guru meriwayatkan, yaitu redaksi kata haddatsani. Haddatsani, dia sang guru sudah meriwayatkan hadis kepadaku. Itu berarti langsung. Atau akhbarani, dia telah mengabarkan kepadaku. Atau qalali, dia sang guru telah mengucapkan hadis kepadaku. Atau dzakarani, dia sang guru telah menyebutkan hadis kepadaku. Atau sami'tu, saya mendengar secara langsung hadis dari sang guru mendengar dari gurunya, terus sampai kepada sahabat mendengar langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu metodologi di dalam tahammulul hadis, menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh, ada riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Imam Ahmad mengatakan, saya mendapatkan hadis ini dari guru saya, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, yang dilahirkan tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, hadis ini saya dapatkan secara langsung dari Imam Malik bin Anas, yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas mengatakan, hadis ini saya mendapatkan secara langsung dari guru saya, Syihabuddin Az-Zuhri, yang dilahirkan tahun 50 Hijriah, wafat 125 Hijriah. Syihabuddin Az-Zuhri mengatakan, hadis ini saya mendapatkan dari guru saya, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik mengatakan, hadis ini saya dapatkan dari ayah saya, yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik inilah sahabat yang hidup sezaman dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nasamatul mu'min ta'irun ta'laku atau ya'laku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuhu. Nabi bersabda, sesungguhnya jiwa orang beriman seperti seekor burung yang bergantung di pohon surga hingga Allah kembalikan jiwanya itu ke jasadnya di hari Allah bangkitkan dirinya, yaitu di hari kiamat. Ini salah satu hadis yang dimana Imam Ahmad mendengar langsung. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i
Imam Syafi'i mendengar langsung hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu-satunya hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh ulama 3 mazhab. Imam Ahmad mendapatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mendapatkan dari Imam Malik. Ketiga-tiganya adalah ulama pendiri mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Contoh kedua diceritakan oleh Al-Imam Al-Hakim yang dilahirkan pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitabnya Tarikh Naisabur. Al-Imam Ali Ridha ketika tiba di kota Naisabur, seluruh ulama berkumpul, di antaranya 2 ulama besar ahli hadis. Yang pertama bernama Abu Zur'ah, yang kedua bernama Muhammad At-Tusi. Kedua-duanya ulama ahli hadis. Mereka menyambut kedatangan Imam Ali Ridha untuk meminta riwayat hadis yang bersambung dari Imam Ali Ridha sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimintalah kepada Imam Ali Ridha meriwayatkan hadis. Imam Ali Ridha menyatakan, haddatsani abi Musa al-Kadzim, ayah saya menyampaikan hadis ini kepadaku, yaitu Musa al-Kadzim. Al-Musa al-Kadzim mengatakan, haddatsani abi, ayah saya meriwayatkan kepada saya, yaitu Imam Ja'far as-Shadiq. Kemudian Imam Ja'far as-Shadiq mengatakan, haddatsani abi Muhammad al-Baqir. Imam Ja'far as-Shadiq mengatakan, ayah saya Muhammad al-Baqir meriwayatkan hadis ini kepada saya. Kemudian Imam Muhammad al-Baqir mengatakan, haddatsani abi, ayah saya meriwayatkan hadis ini kepada saya, yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kemudian Imam Ali Zainul Abidin mengatakan, haddatsani abi, ayah saya meriwayatkan hadis ini kepada saya, yaitu Al-Imam Husain. Al-Imam Husain mengatakan, haddatsani abi, ayah saya meriwayatkan kepada saya, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali mengatakan, haddatsani qurratu aini, meriwayatkan kepada saya penyejuk hati saya, cintanya saya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, haddatsani Jibril, Jibril meriwayatkan hadis ini kepada saya. Kemudian Jibril mengatakan, haddatsani Rabbul Izzati subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala meriwayatkan hadis ini kepada saya. Kata malaikat Jibril, kalimatul la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng pelindung. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah masuk di dalam perlindunganku, dan siapa yang sudah masuk di benteng perlindunganku, dia aman dari azabku. Ini contoh hadis yang mereka dapat langsung mendengar dari telinga mereka. Itu derajat yang paling tertinggi. Yang kedua, al-qira'atu ala syekh. Sang murid mengumpulkan hadis, ditulis ataupun dihafal, kemudian mereka bacakan di hadapan sang guru hadis yang mereka dapat. Ini juga metodologi di dalam mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan al-ardu, presentasi. Jadi kalau di universitas ada sidang skripsi S1, sidang tesis S2, sidang disertasi S3. Ini sistem yang pertama kali mempopulerkan secara sistematis adalah ulama-ulama hadis. Karena metodologi ulama hadis ketika memiliki maqalah, jadi makalah itu dari bahasa Arab, maqalah, kumpulan pernyataan-pernyataan. Jadi sistematika intelektual yang ada di universitas di dunia saat ini, itu mereka terinspirasi daripada metodologi ulama-ulama ahli hadis khususnya. Karena semuanya itu adalah karya-karya para ulama. Sampai sekarang masih tertinggal gitu. Kita kalau baca satu buku, di situ ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab itu yang memperkenalkan adalah ulama. Bab artinya pintu. Babun. Kitab-kitab ulama terdahulu sudah menggunakan istilah itu di dalam kitab-kitab mereka ribuan tahun yang lalu.
Kemudian juga ada fasal 1, fasal 2 dirubah ke dalam bahasa Indonesia pasal 1, pasal 2 itu diambil dari bahasa Arab. Faslun itu sama seperti bab, fasal 1, fasal 2, fasal 3. Kemudian juz juga demikian. Semuanya menggunakan istilah-istilah yang sudah digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, sistem presentasi ini juga digunakan di dalam cara mengambil hadis Rasul. Jadi mereka baca di hadapan guru. Kalau kita baca riwayat kitab Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang pertama kali dihimpun di dalam sebuah kitab. Imam Malik mengatakan, "Sannaftu hadzal kitab." Saya menyusun kitab ini, fa aradtuhu ala 70 faqiha min fuqaha'il Madinah. Setelah kitab ini saya himpun, saya presentasikan di hadapan 70 ulama ahli fikih kota Madinah. Fa kulluhum wata'uni ay wafaquni fasammaituhul Muwatta. Semuanya sepakat dengan isi kitab yang saya kumpulkan, maka saya namakan kitab saya kitab Al-Muwatta, kitab yang disepakati. Jadi dipresentasikan dulu baru bisa lulus dan diizinkan untuk disebarkan. Imam Bukhari juga demikian. Imam Bukhari menyusun kitab Sahihul Bukhari. Setelah itu beliau presentasikan kepada 3 ulama besar. Yang pertama beliau presentasikan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua beliau presentasikan di hadapan Yahya ibn Ma'in. Yang ketiga beliau presentasikan kepada Al-Imam Ali ibnu Madini. Setelah ketiga-tiganya melihat dan membaca kitab Imam Bukhari, mereka sepakati bahwa kitab ini adalah kitab yang sahih. Hanya 3 hadis saja yang tidak sahih menurut mereka. Tapi perkembangan penelitian ulama hadis, ada beberapa hadis juga yang tidak sahih. Nah, itu pembahasan di dalam mutawalat, bab-bab yang panjang lebar membahas masalah tersebut. Imam Tirmizi juga demikian. Imam Tirmizi memiliki satu kitab berjudul Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, disebutkan dalam kitab Subulus Salam dan juga di dalam kitab Muqaddimah Sunan Tirmizi, "Sannaftu hadzal kitab." Saya menyusun kitab ini. "Fa aradtu ala ulama'il Hijaz wal Iraq wa Khurasan." Kemudian saya presentasikan di hadapan ulama Hijaz, ulama Irak, ulama Khurasan. Faradu bih. Ternyata semua ulama ridho dengan susunan kitab saya. Kemudian beliau mengatakan dengan kata pengantar yang begitu indah, beliau mengatakan, seandainya siapa yang memiliki kitab ini di rumahnya, faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallamu, seakan-akan di dalam rumahnya ada nabi sedang berbicara. Karena dari awal sampai akhir adalah sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah dalam kitabnya Tabaqatu Syafi'iyyatil Kubra. Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, ketika selesai menyusun kitab sunan beliau, sonnafa kitabahu wa aradahu ala Al-Imam Ahmad bin Hanbal fastajadahu wastahsanahu. Setelah disusun kitab Sunan Abi Daud mempresentasikan di hadapan Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menyatakan dan menganggap bahwa kitab itu adalah kitab yang bagus. Kemudian diizinkan untuk disebarkan. Nah, itu tradisi ulama hadis terdahulu seperti itu. Jadi mereka menyusun kitab, tidak langsung mereka sebarkan, terkecuali sudah diperiksa oleh ulama-ulama lainnya dan sudah disepakati oleh mereka akan isi daripada kitab tersebut. Metode ketiga, al-ijazah. Metode ijazah. Sang guru memberikan ijazah hadis kepada sang murid. Itu juga metodologi di dalam penerimaan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah dalam kitabnya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Al-Imam Sufyan As-Tsauri yang lahir pada tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah,
ketika bertemu dengan Hammad ibn Salamah. Ketika bertemu langsung meminta hadis. Riwayatkanlah satu hadis yang kau dapat dari gurumu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah ijazah hadis tersebut kepada saya. Hammad bin Salamah, beliau marah. Kenapa engkau tidak salam dulu, langsung minta hadis? Assalam qoblal kalam, salam dulu sebelum berbicara. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya khawatir sebelum saya mendapatkan hadis, saya mengucapkan salam kepadamu, saya khawatir engkau jawab salam meninggal dunia, sehingga satu hadis lewat. Makanya saya minta hadis dulu baru salam belakangan, untuk mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu metodologi ijazah. Jadi ijazah, sang guru memberikan ijazah kepada murid. Yang keempat namanya al-munawalah. Al-munawalah. Jadi guru memberikan kepada murid. Mungkin guru sudah kumpulkan tuh hadis Rasul, sudah dituliskan dalam sebuah manuskrip atau dalam sebuah buku, kemudian diserahkan kepada sang murid. Namanya al-munawalah. Jadi ulama-ulama terdahulu, mereka ketika ingin mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara, bahkan diceritakan ada yang jual rumah untuk pergi ke luar negeri mencari hadis Rasul. Jual rumah cari hadis Nabi. Dalam kitab Safahat min Sabril Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, ada seorang bertamu ke rumahnya Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Rumahnya Imam Abu Hanifah sedang direnovasi. Orang ini masuk, assalamualaikum. Ketika masuk ke rumahnya Imam Abu Hanifah, tidak sengaja tukang yang mengerjakan rumahnya Imam Abu Hanifah itu menjatuhkan satu batu bata jatuh dari atas, kena kepalanya sang tamu ini, akhirnya berdarah. Al-Imam Abu Hanifah keluar dari rumahnya, melihat ini sang tamu sudah berdarah. Kata Imam Abu Hanifah, ayo sebutkan berapa yang saya harus ganti rugi. Kan dalam Islam namanya diat. Kalau kita tidak sengaja ataupun sengaja, jika ada melukai orang, mereka berhak minta ganti rugi dan kita wajib membayarnya. Namanya diat. Imam Abu Hanifah mengatakan, berapa diat yang kau inginkan saya akan bayar, sebutkan. Ternyata orang ini adalah seorang penuntut ilmu. Dia mengatakan, saya mendengar engkau punya sunduk, satu peti yang di dalamnya ada lembaran-lembaran yang di dalamnya menulis hadis Rasul. Saya minta diatnya engkau bayar 10 hadis Nabi. Kemudian dibayar dengan meriwayatkan 10 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan sudah lunas. Dia pulang. Jadi minta ganti ruginya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman tersebut seperti itu. Al-munawalah, mereka langsung memberikan hadis kepada sang murid. Ada juga Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in seorang ulama hadis, ahli dalam bidang ilmu ilalul hadis, sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya guru namanya Abu Nu'aim Al-Fadl Ibnu Dakin. Berangkat Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad Ar-Ramadi. Ketiga orang ini adalah murid daripada Abu Fadl, namanya Al-Fadl bin Dakin. Berangkatlah mereka bertiga. Sampai di rumahnya Al-Fadl bin Dakin, Imam Yahya bin Ma'in ingin menguji kekuatan hafalan sang guru. Beliau katakan kepada Imam Ahmad, ini hadis yang diberikan oleh sang guru kepada kita 10 hadis. Mari saya diacak dengan riwayat yang lain. Kalau memang benar sang guru ini hafalannya kuat, pasti dia tahu ini bukan riwayat darinya. Tapi saya tidak berani saya menyampaikan ini di hadapan guru. Disuruh Imam Ahmad tidak berani. Jangan saya. Hanya sahabatnya namanya Ahmad Ar-Ramadi, diberikan kepada Ahmad Ar-Ramadi. Awalnya Ahmad Ar-Ramadi tidak mau, karena ini sang guru juga punya sifat temperamen, suka emosi.
Sampai di majlis diserahkan lembaran hadis tersebut. Ini sang guru heran, baca dari awal sampai akhir tidak ada hadis yang pernah diriwayatkan ini. Oh, tersadar sang guru. Diceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad, ada yang sengaja menguji saya ini. Dilihat Imam Ahmad bin Hanbal, kamu tidak mungkin berani. Ahmad Ar-Romadi, apalagi kamu tidak mungkin berani. Pasti dia nih Yahya ini. Ditendang sama sang guru, ditendang sampai jatuh di atas kursinya. Setelah itu Yahya bin Ma'in mengatakan, saya hanya ingin menjaga hadis Rasul, makanya saya sengaja menguji hafalannya sang guru. Bukan niat saya ingin menguji, tapi ingin menjaga sanad hadis baginda Rasul SAW harus diriwayatkan oleh orang-orang yang punya hafalan yang kuat. Kemudian beliau mengatakan, la rasfatuka ilayya ahabbu min rihlati. Tendanganmu kepadaku saya lebih cinta daripada perjalanan jauhku mencari hadis. Jadi mereka mendapatkan hadis munawalah, langsung diberikan oleh sang guru. Itu yang keempat. Yang kelima, al-i'lam. Al-i'lam. Al-i'lam itu hadir majlis, kemudian seorang guru menyebutkan riwayat hadis di hadapan orang banyak, kemudian dia hafal itu hadis. Itu namanya mendapatkan riwayat dengan metodologi al-i'lam. Al-i'lam itu diumumkan hadis tersebut. Salah satu ulama yang mengambil metode ini bernama Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau punya guru namanya Abu Nasr, selalu membawa beliau keliling daripada ulama-ulama ahli hadis. Datang, hadir, sang guru menyampaikan hadis, beliau di belakang hafal, pindah lagi hafal, pindah lagi hafal, sampai kitab musnad dan semua kitab-kitab hadis dihafal. Nah, pulang dari rumahnya dia kembali mengulang hafalan tersebut. Ada yang ditulis, ada yang tetap dihafal tapi tidak ditulis. Sampai pada akhirnya sang guru meninggal dunia, Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Beliau melanjutkan studinya, belajarnya hingga menjadi ulama besar. Beliau dikatakan oleh sang cucu beliau ulama namanya Sibtu Zawzi, mengatakan bahwa kakek saya Ibnu Zawzi pernah mengatakan, katabtu bi usbu'i, saya menulis dengan jari saya itu 2000 jilid kitab, tulis dengan tangan 2000 jilid kitab. Bahkan mengatakan beliau menghatamkan isruna alfa, 20.000 kitab beliau sudah hatamkan, sudah membaca sampai khatam 20.000 kitab. Bernama Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Ini yang kelima, yaitu metodologi dengan cara al-i'lam. Yang keenam, al-kitabah. Metodologi mendapatkan hadis dengan tulisan. Sang guru tulis kemudian diberikan, tulis diberikan. Sifatnya per lembar. Atau sang guru menyampaikan, sang murid di hadapan langsung tulis. Itu namanya metode al-kitabah, menulis. Salah satu ulama yang sering menggunakan metode ini namanya Al-A'mash. Seorang ulama namanya Al-A'mash. A'mash itu artinya penyakit mata. Matanya selalu keluar itu kotoran mata. Namanya Al-A'mash. Sehingga dijuluki dengan Al-A'mash. Tapi ini ulama besar. Ulama-ulama yang ada di Irak, riwayat hadis mereka banyak bersambung kepada Al-A'mash. Ada satu kitab berjudul At-Tadhkirah Al-Hamduni, At-Tadhkirah Al-Hamduniyah nama kitabnya. Di kitab tersebut diceritakan Al-Imam Al-A'mash ketika bertengkar dengan sang istri, beliau meminta sahabatnya seorang ahli fikih untuk mendamaikan. Diajak sahabatnya ahli fikih, tolong kau damaikan saya dengan istri saya. Maka sahabatnya datang ke rumahnya, ada istrinya di dalam rumah tersebut. Kemudian sahabatnya yang seorang ahli fikih ini berbicara secara tekstualis. Ahli fikih itu mereka hanya teks. Metode mereka secara tekstualis. Dia katakan kepada istrinya Al-A'mash, wahai istrinya A'mash, itu suamimu walaupun dia matanya banyak tai mata, betisnya
kecil, kulitnya hitam, badan bau dan seterusnya, tapi dia sayang kepadamu. A'mas tersinggung. Kata A'mas, ada saya punya aib, istri saya tidak pernah tahu, baru hari ini tahu gara-gara kamu. Keluar. Saya minta mendamaikan, bukan menjelekkan saya. Berarti dari sini riwayat menyebutkan secara fisik Al-A'mas itu adalah orang yang tidak gagah, kotor. Bukan kotor, matanya penyakitan, kulitnya hitam, tapi menjadi ulama besar, ulama hadis. Namanya Imam Al-A'mash. Metode yang berikutnya namanya Al-Wasiyat yang ketujuh, yaitu dengan wasiat. Memberikan wasiat, kalau saya meninggal dunia, ini kitab saya kasih kepadamu. Ada riwayat yang luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam mukaddimah Sahih Al-Bukhari, salah satu daripada muridnya Imam Bukhari bernama Muhammad Al-Maruzi. Muhammad Al-Maruzi ini pernah bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati tadrusul fiqha wa la tadrusu kitabi." Umatku sibuk belajar ilmu fikih tapi tidak sibuk belajar kitabku. Ditanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa kitabmu?" Kata Nabi, "Kitab Jami', kitab Sahih Al-Bukhari, itu kitabku," kata Rasulullah SAW. Riwayat yang kedua, Nabi memberikan wasiat kepada Imam Malik bin Anas untuk membagikan harta simpanannya Nabi. Dibahasakan dengan kanzun. Kanzun itu harta simpanan yang berharga. Ada seorang syekh bernama Syekh Muhammad Al-Asqalani. Beliau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, hadithni ilma." Riwayatkan kepada saya satu ilmu, satu hadis. Kata Nabi, "Saya sudah berikan kepada Imam Malik. Inni qad awsaitu ila Malik bikanzin yufarriquhu alaikum." Saya sudah wasiatkan kepada Imam Malik harta berharga milik saya sudah berikan kepadanya, dan saya wasiatkan untuk dia bagikan kepada kalian. Ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa harta berharga yang kau berikan kepada Imam Malik dan kau wasiatkan untuk Imam Malik bagikan kepada kami?" Nabi katakan, "Ala wa huwal Muwatta." Harta simpanan yang berharga milik saya adalah kitab Al-Muwatta. Karena kitab Al-Muwatta itu kan kumpulan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengumpulkan hadis tersebut selama 40 tahun. 40 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan kitab Fathul Bari, menghabiskan waktu 25 tahun. 25 tahun mensyarahkan hadis Sahih Bukhari. Selesai mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari, raja yang ada di tempat beliau membuat pesta syukuran atas selesainya mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Menghabiskan dana sekitar, saya coba kalkulasi ke rupiah itu 1,5 miliar untuk syukuran syarah Sahih Al-Bukhari. Setelah itu kitab tersebut yang diberi judul Fathul Bari dibeli oleh sang raja seharga 900 juta. Dan kitab itu sampai sekarang masih ada dan dicetak. Nama kitabnya Fathul Bari ala syarhi Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Syaukani mengatakan, "La hijrata ba'dal fathi." Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Yaitu yang dimaksud, tidak ada kitab syarah Sahih Bukhari lagi jika sudah ada Fathul Bari. Jadi sudah lengkap. Namanya Qamus Sunnah, Kamus Sunnah Nabi Muhammad. Sekitar 15 jilid. Ada cetakan juga yang menyetak 17 jilid kitab Fathul Bari. Metodologi yang terakhir, Al-Wijadah. Al-Wijadah ini mereka temukan, jadi tidak dapat dari guru. Bongkar-bongkar perpustakaan, tahu-tahu ada kitab di situ. Isinya hadis Nabi. Namanya Al-Wijadah. Mendapatkan hadis dengan metode ditemukannya kitab.
atau manuskrip yang berisikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab tertua sampai hari ini masih ada kitabnya. Ini kitab umurnya 5.000 tahun. Lebih tua daripada kita. 5.000 tahun. Bahkan sebelum Islam ada, kitab ini sudah ada. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ada kisah Nabi Sulaiman meminta singgasana dipindahkan. Kemudian berpindahlah singgasana oleh seorang ahlul ilm, ahlu kitab yang memindahkan itu. Di dalam tafsir disebutkan namanya adalah Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya. Beliau memiliki kitab bahasa Ibrani. Kemudian ditemukan oleh ulama, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada spekulasi yang mengatakan kitab ini adalah kitab paling tertua di luar kitab suci. Kitab paling tertua, usianya 5.000 tahun, ditulis di zaman Nabi Sulaiman. Namanya Asif bin Barkhaya. Dan kitab ini sudah diterjemahkan oleh para ulama ke dalam bahasa Arab berjudul Al-Ajnas, nama kitabnya. Al-Ajnas. Ini kitab-kitab hikmah, kitab-kitab ajimat. Ini kitab ini, Al-Ajnas. Usianya 5.000 tahun. Ditemukan oleh ulama. Nah, itu namanya Al-Wijadah, temuan. Kemudian yang kedua, kitab temuan, kitabnya Tafsir Ibnu Abbas. Ada dua Tafsir Ibnu Abbas. Yang pertama namanya Al-Mikbas, At-Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Tafsir yang kedua judul Tafsir Ibni Abbas. Ada dua judul. Judul yang kedua ini ditemukan di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal hidup di zaman tersebut mengatakan, kalau saya punya uang saya pergi ke Mesir untuk mencari kitab itu. Ada tafsir yang ditemukan 800 tahun setelah pengarangnya meninggal dunia. Jadi beliau menyusun, namun kitabnya hilang. 800 tahun kemudian baru ditemukan, yaitu kitab tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir tahun 470, wafat 561 Hijriah. 800 tahun kemudian cucunya temukan kitab tafsirnya. Di mana ditemukan? Di Vatikan. Di Vatikan. Mereka masukkan di museum tulisan bahasa Arab. Ada yang mengatakan mereka membuat penggalian di wilayah Khurasan, di dalam tanah mereka temukan itu. Dan dihitung ini, diperkirakan kertasnya ini, kalau diperkirakan 800 tahun yang lalu ditulis. Cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Said Fadl Al-Jailani, ada kesempatan berkunjung ke Vatikan karena beliau ulama internasional. Masuk ke perpustakaan, dia melihat di kaca museum ada kitab tulisan bahasa Arab. Dibaca sama beliau, beliau paham itu. Ternyata itu adalah tafsir kakek buyutnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Meminta izin di Vatikan untuk dicetak, diizinkan dan dicetak. Nah, sekarang kitab tafsirnya ada, kurang lebih 4 jilid. Nah, itu namanya wijadah. Apa itu wijadah? Mereka temukan kitab-kitab peninggalan yang lama. Jadi itu metodologi di dalam menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut pembahasan hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nafi qulubana an ta'alluqi bi bandunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.